Kantor Staf Kepresidenan atau KSP merilis laporan capaian kinerja 2021 dalam rangka peringatan 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin yang jatuh pada 20 Oktober 2021. Salah satu isinya adalah terkait dengan pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Pulau Kalimantan. Pemerintah beserta Presiden telah menyerahkan surat Presiden atau Surpres terkait rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN ke DPR pekan lalu. Langkah tersebut kian meneguhkan komitmen Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah untuk melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Baru Indonesia di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur yang merupakan wilayah tengah Indonesia membawa multiplier efek epicentrum pertumbuhan yang akan merata di luar Pulau Jawa. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa keadilan dan kesejahteraan rakyat akan terwujud. Janji membangun negeri secara Indonesia sentris bukan hanya slogan belaka. KPS pun mengklaim dengan adanya pembangunan ibu kota baru akan menandai terwujudnya visi Indonesia Maju 2045. Tidak hanya membangun tetapi juga memperlihatkan bahwa Indonesia bisa melahirkan peradaban dan meneguhkan entitas nasional. Indonesia akan mengirimkan pesan kepada dunia bukan hanya soal pembangunan sebuah ibu kota baru saja, tapi melainkan bagian dari upaya besar Indonesia meneguhkan entitas nasional, serta melahirkan peradaban yang selaras dengan alam, aman, nyaman, mudah dijangkau, serta menjadi penggerak ekonomi masa depan bangsa Indonesia. Sebelumnya diketahui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kalimantan Timur tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang mengantisipasi dampak perubahan iklim, juga pelestarian ekosistem lingkungan hidup di Pulau Kalimantan. Menurut Kepala Bappenas, usai menyerahkan surat Presiden atau Surpres terkait rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN di Gedung DPR Jakarta pada Rabu pekan lalu, Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kalimantan Timur dibangun dengan penghitungan yang cermat untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup, sosial budaya, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Kepala Bappenas pun berharap bahwa Ibu Kota Baru Indonesia nantinya akan menjadi sebuah kota dunia. Semua yang disampaikan akan mengakomodasi kemajuan-kemajuan tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi juga apa yang sedang berkembang di muka bumi ini. Lebih daripada itu, sejauh ini pemerintah sudah menetapkan bahwa skema pembiayaan Ibu Kota Negara baru tidak akan bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Skema pembiayaan mega proyek Ibu Kota Baru tersebut yang terbesar berasal dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPPU serta kontribusi dari investasi pihak-pihak swasta. Selain daripada itu, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia juga turut dipersiapkan dengan terukur, tidak hanya oleh pemerintah saja, namun juga oleh generasi penerus bangsa, misalnya para mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa hendaknya turut mempersiapkan diri untuk menyongsong peluang-peluang yang akan muncul di Ibu Kota Negara baru nantinya. Peluang-peluang tersebut terbuka tidak hanya dari sisi ekonomi saja, melainkan juga dari sisi kepemimpinan politik. Mahasiswa nantinya dapat mempersiapkan dirinya untuk mengambil peluang dalam kepemimpinan politik masa depan nasional. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Kepresidenan Republik Indonesia mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN yang baru adalah wujud nyata peradaban sebagai representasi kemajuan bangsa. Pemindahan Ibu Kota Negara memiliki urgensi sebab beban DKI Jakarta saat ini sebagai ibu kota
Kedepannya akan semakin berat, baik sebagai pusat pemerintahan maupun sebagai pusat bisnis. Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru sangatlah tepat. Selain karena di Kalimantan Timur minim resiko bencana, tingkat kepadatan penduduknya pun masih sangat rendah. Juga sebagai upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan juga ekonomi di seluruh Indonesia. Selain daripada itu, posisi geostrategis Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah kepulauan Indonesia akan memudahkan bagi upaya-upaya pemerataan ekonomi nasional, terutama ke wilayah Indonesia Timur yang masih sangat tertinggal. Proses pemindahan ibu kota memang sangat diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan mampu mendorong perdagangan antar wilayah, juga mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih besar di seluruh Indonesia. Selain daripada itu, pembangunan ibu kota negara yang baru ini akan menjadi bagian dari sejarah penting bangsa Indonesia, di mana ibu kota yang baru akan menjadi inisiatif gagasan karya anak bangsa, bukan warisan kolonial. Bangsa Indonesia akan membuktikan kemampuannya kepada dunia dalam membangun sebuah ibu kota negara yang diinginkan, dan menjadi salah satu ibu kota negara terbaik di dunia. Talenta-talenta muda Indonesia tentunya harus bergotong royong mewujudkan hal tersebut. Selain itu juga dapat membuka peluang-peluang kolaborasi dengan para talenta global. Selain daripada itu, Presiden Joko Widodo juga berharap bahwa pembangunan ibu kota baru nantinya akan turut merepresentasikan kemajuan dan peradaban bangsa Indonesia kepada seluruh dunia. Selain daripada itu, Presiden juga berharap bahwa pembangunan ibu kota negara yang baru harus mampu menjawab persoalan pemerataan pembangunan yang selama ini kerap mengemuka dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan partisipasi masyarakat seluruh Indonesia. Pada intinya, proyek ibu kota negara yang baru haruslah menjadi penggerak ekonomi bangsa di masa depan, sekaligus identitas nasional yang selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika. Presiden Jokowi juga mengharapkan bahwa pembangunan ibu kota negara baru harus ditempuh dengan cara-cara baru yang inovatif dan juga luar biasa secara bersama-sama dalam semangat mewujudkan Indonesia maju.